diberikan kasus ya, misalkan ada 2 pegawai kontrak yang mendapatkan perintah dari bosnya untuk mengetik dokumen perusahaan. Katakanlah si bos ini akan berencana untuk mengangkat salah satu pegawai ya dari 2 pegawai kontrak menjadi pegawai tetap berdasarkan kemampuan pegawai, kecepatannya dalam mengetik dokumen. Nah, jadi hipotesis yang kita akan teliti ya, yang akan kita analisis adalah apakah ada perbedaan kecepatan mengetik antara pegawai kontrak yang satu dengan pegawai kontrak yang 2 ya. Nah, di dalam desain atau di dalam penelitian ini secara total ada 20 dokumen yang harus diketik. Katakanlah 10 dokumen nanti dipilih secara acak diberikan kepada pegawai 1, sedangkan sisanya 10 dokumen diberikan kepada pegawai 2. Jadi dalam hal ini kita hanya punya satu faktor ya, faktornya itu adalah pegawai, sedangkan levelnya atau treatmentnya itu adalah pegawai kontrak 1 dan pegawai kontrak 2 ya. Kemudian yang menjadi unit eksperimen itu adalah dokumennya ya. Kemudian yang akan kita teliti responnya, yang akan kita ukur adalah banyaknya kata yang diketik setiap menitnya untuk setiap dokumen ya. Jadi nanti total responnya itu ada sebanyak 20 ya, dimana 20 pertama itu adalah kecepatan mengetik yang diukur banyaknya kata per menit untuk pegawai 1, sedangkan sisanya 10 respon data berikutnya adalah kecepatan mengetik atau banyaknya kata yang diketik per menit untuk yang dilakukan oleh pegawai 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini jelas karena kita punya 2 treatment ya, kita punya 2 perlakuan, maka kita bisa menggunakan uji T 2 sampel independen. Misalkan diamati bahwa rata-rata kecepatan ya dokumen yang diketik oleh pegawai 1 dari 10 dokumen yang diketik, katakanlah rata-ratanya 67,2 kata per menit ya. Sedangkan dari 10 dokumen yang diketik pegawai 2 itu rata-rata kecepatannya adalah 61,6 kata per menit ya. Nah, kemudian ini kan adalah nilai rata-rata yang kita hitung pada sampel ya, dari 20 dokumen yang diketik atau masing-masing pegawai itu kan mengetik sebanyak 10 dokumen. Kemudian yang akan kita uji, yang kita ingin teliti ya, yang ingin kita jawab adalah apakah ada perbedaan kecepatan mengetik pegawai 1 dengan pegawai 2 ya. Berarti hipotesis nihilnya itu adalah mu1 sama dengan mu2, lawan tandingannya adalah hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, berarti ini adalah termasuk uji hipotesis tutel ya, karena kita cuma mau melihat apakah ada perbedaan atau tidak ya. Di sini tidak menyebutkan, penelitiannya tidak menyebutkan apakah pegawai 1 kecepatannya lebih baik dari pegawai 2 ataupun sebaliknya. Nah, hipotesis yang kita tuliskan di sini, ini secara ekivalen bisa kita tuliskan kalau mu2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, ini sama saja dengan menyatakan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 ya. Begitu juga alternatifnya kalau mu2-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita tuliskan H1-nya adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 ya. Jadi artinya hipotesisnya bisa kita tuliskan sebagai bahwa tidak ada perbedaan ya. Selisih antara kecepatan pegawai 1 dengan pegawai 2 itu sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara kita menguji hipotesis yang diberikan di sini ya. Nah, bagaimana menguji hipotesis ini itu sebenarnya bergantung pada apa yang kita ketahui mengenai variansi dari populasi ya. Jadi makanya nanti ketika melakukan uji hipotesis ada asumsi yang kita berikan di awal, apakah variansi kedua populasi sama ataukah variansi kedua populasinya berbeda ya. Kemudian berikutnya, karena ini hipotesis sekali lagi yang kita teliti adalah mengenai populasi ya, adalah parameter populasi, dan kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa mengamati semua objek di dalam, semua subjek di dalam populasi,
maka yang bisa kita lakukan adalah kita ambil sampel, ya, atau dengan kata lain kita evaluasi nilai statistik atau nilai min yang kita peroleh pada sampel, ya. Jadi caranya, karena kita tidak tahu mu1, ini kita estimasi dari sampel. Biasanya salah satu bentuk estimasi atau nilai penduga dari mu1 itu adalah rata-rata yang kita hitung pada sampel 1. Begitu juga mu2, ini adalah karena kita tidak tahu nilai mu2, ini artinya kita estimasi atau kita duga dari sampel yang kita ambil pada pegawai 2, ya. Nah, Y1 bar dan Y2 bar atau secara umum Y bar rata-rata pada sampel ini kan kita sebut dengan statistik, ya. Jadi statistik itu adalah segala sesuatu atau nilai yang kita hitung pada sampel. Statistik, ya. Jadi di sini kita evaluasi saja, ya. Kita evaluasi selisih kecepatan rata-rata kecepatan pegawai 1 dan pegawai 2, ya. Nah, pertama kita lihat, ya, kalau seandainya tadi kita sudah mengamati Y1 dengan Y2, Y1-nya 67,2, Y2-nya 61,6, ya. Kalau kita amati bahwa misalkan selisih antara sampel rata-rata sampel 1 dengan sampel 2 mendekati 0, apa yang bisa kita katakan mengenai hipotesis nihilnya? Jelas kalau selisih antara kedua min sampelnya mendekati 0, tentu hipotesis nihilnya kita dukung, ya, karena nilainya juga hampir mendekati apa yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil, ya, karena di bawah hipotesis nihil kan kita berhipotesis selisihnya sama dengan 0, sedangkan apa yang kita amati pada sampel ternyata selisihnya mendekati 0 juga, ya jelas H0-nya kita dukung, ya, atau dengan kata lain H0-nya kita terima. Tapi kalau seandainya kita peroleh bahwa selisih antara Y1 bar dengan Y2 bar itu sangat besar, ya. Sangat besar ini bisa lebih besar dari 0 atau bisa juga jauh lebih kecil dari 0, ya. Nah, kalau ternyata selisihnya sangat berbeda jauh dari 0, jelas hipotesis nihilnya ini kita tolak, ya, karena tidak mendukung apa yang kita hipotesiskan di hipotesis 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar selisih dari kedua rata-rata ini sehingga H0-nya bisa kita tolak. Apakah selisihnya harus lebih dari 3? Apakah selisihnya harus lebih besar dari 1? Kita katakan besar, ataukah 3 kita katakan besar, dan seterusnya, ya. Sebenarnya pernyataan apakah nilai kita katakan besar itu sebenarnya relatif, ya. Sebagai gambaran misalkan kita ambil contoh yang diberikan di sini, ya. Kita lihat bagaimana selisih dari rata-rata yang kita peroleh pada sampel. Kalau kita hitung Y1 bar dikurangi Y2 bar, ini selisihnya adalah 67,2 dikurangi 61,6. Selisihnya adalah 5,6, ya. Nah, kalau yang kita amati pada sampel adalah 5,6. Apakah 5,6 ini kita katakan dekat dengan 0 atau sangat jauh dari 0? Nah, sebenarnya untuk menyatakan apakah nilai itu besar atau kecil itu sebenarnya relatif, ya, tergantung dari skala ukurannya. Kalau misalkan ilustrasinya gini, misalkan kalau saya punya uang 1 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 1 juta ini nilainya besar atau kecil? Sebenarnya relatif, ya. Kalau 1 juta ini saya pakai untuk membeli permen, jelas 1 juta itu banyak atau besar. Tapi kalau 1 juta ini saya gunakan untuk membeli mobil, ya jelas 1 juta itu sedikit, ya, karena kurang, jauh dari kurang untuk membeli mobil. Nah, sama seperti halnya kalau kita punya nilai 5,6, ini sebenarnya sulit kita katakan apakah 5,6 ini selisihnya besar atau kecil, ya. Nah, makanya di dalam statistik kita punya konsep yang disebut dengan z-score, ya. Z-score ini kan adalah nilai baku, ya, dimana nilai bakunya itu kita hitung dengan cara X dikurangi dengan X bar dibagi dengan standar
deviasinya ya. Jadi z-score ini adalah salah satu cara di dalam statistika di mana kita ubah skala ukuran yang berbeda-beda, kita ubah ke dalam skala ukuran yang sama, yaitu dalam satuan standar deviasi. Ya, jadi z-score itu satuannya adalah standar deviasi. Jadi kalau kita punya satuannya kilogram, sentimeter, kemudian liter, dan lain sebagainya, kalau misalkan kita sulit untuk menentukan apakah nilainya besar atau kecil, maka yang paling gampang adalah kita ubah dalam bentuk z-score. Jadi z-score itu satuannya dalam bentuk standar deviasi. Ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan adalah kalau selisih keduanya besar, ya jauh dari 0, ya maka kita tolak H0. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah kapan sih suatu nilai kita katakan besar? Nilai kita katakan besar itu atau lebih besar dari 0 itu nanti bisa kita hitung dengan cara kita bagi terhadap standar errornya. Ya. Jadi sama seperti tadi konsep z-score. Z-score itu kan sebenarnya kita menghitung jarak ya. Jarak x terhadap x bar kita bagi dengan standar deviasinya. Cuman karena yang mau kita hitung adalah jarak dari suatu nilai statistik ya. Ini kan nilai statistik ya. Pembaginya bukan standar deviasi tetapi standar error ya. Jadi misalkan saya tuliskan x-nya kita ganti bukan data pengamatan tapi suatu nilai statistik, misalkan saya sebut x bar. Biasanya nanti kita hitung jaraknya terhadap parameter populasi. Nah, standar deviasinya ini berubah ya, karena yang kita amati adalah suatu nilai statistik, standar deviasinya kita ganti standar error ya. Tapi pada prinsipnya standar error itu adalah standar deviasi, cuman standar deviasi yang kita hitung pada nilai statistik ya. Bukan hanya x bar tapi sembarang nilai statistik, misalkan variansi ya, atau misalkan standar deviasi ini juga kita bisa hitung standar deviasinya, dan standar deviasinya kita sebut dengan standar error ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghitung standar error? Kalau statistiknya adalah x bar, ini dengan mudah bisa kita hitung bahwa standar error dari x bar ini adalah standar deviasi dari populasi ya, sigma topi dibagi dengan akar n. Nah, di sini kalau kita sudah paham ya tadi gambaran konsep dasar bagaimana kita melakukan uji hipotesis ya, dimana kalau kita mau mencari sejauh mana selisih antara min kedua perlakuan yang kita hitung pada sampel itu jauh lebih besar dari 0 atau tidak. Nah, untuk mengatakan apakah selisihnya besar atau tidak, makanya datanya ya, nilai statistiknya itu kita bagi dengan standar errornya. Nah, karena statistik yang mau kita analisis adalah selisih kedua min ya, makanya untuk menyatakan selisihnya besar atau tidak kita bagi dengan standar errornya. Ya tentu standar error dari Y1 bar dikurangi dengan Y2 bar. Nah, untuk kasus pertama, kalau seandainya variansi populasi ya, kedua variansi populasinya itu tidak diketahui, dan kemudian kita asumsikan nilainya berbeda, maka standar errornya ini bisa kita hitung sebagai akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 ya, dimana S1 kuadrat ini adalah statistik atau nilai penduga, nilai estimasi dari variansi populasi ke-1. Begitu juga sama S2 kuadrat ini adalah variansi yang kita hitung pada sampel kedua. Sedangkan N1 dan N2 ini menyatakan ukuran sampel ya. Ukuran sampel 1 ini adalah ukuran sampel kedua ya. Nah, kalau standar errornya sudah bisa kita hitung ya, sudah kita turunkan. Ini tidak saya turunkan karena seharusnya sudah pernah didapatkan di pelajaran statistika matematika ya, dengan menggunakan konsep ekspektasi ya. Nah, kalau kita sudah turunkan formula untuk standar error ya tinggal kita substitusi ya ke dalam persamaan nilai T ini ya.
Kita substitusi standar errornya, berarti T-nya ini adalah Y1 bar dikurangi Y2 bar dibagi standar error sesuai dengan formula yang sudah kita turunkan. Nah, di dalam statistik, nilai T ini, nilai statistik uji T ini dia mengikuti distribusi T atau distribusi student dengan derajat kebebasannya itu adalah V, ya, di mana derajat kebebasan V ini bisa kita hitung dengan persamaan yang diberikan di sini, ya. Jadi perhitungannya juga cukup, ya bisa dikatakan sedikit kompleks ya, walaupun tidak terlalu kompleks. Penurunannya juga tidak saya turunkan di sini ya, karena mungkin seharusnya juga sudah pernah didapatkan di mata kuliah sebelumnya. Nah, misalkan dari contoh tadi yang diberikan, kita hitung, kita estimasi variansi sampel ke-1 107,96, variansi sampel kedua 126,771, maka nilai T-nya bisa kita hitung ya, nilai T-nya dengan menggunakan persamaan yang diberikan di sini, ya tinggal kita substitusi, kita peroleh nilai T-nya 1,156 dan derajat kebebasannya dengan menggunakan persamaan yang diberikan, derajat kebebasannya adalah 17,886. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, sebelumnya kita melihat selisih dalam skala ukuran asli ya, selisih antara kedua sampel, ini kan selisihnya adalah 5,6. Sedangkan selisihnya setelah kita bagi dengan standar errornya, ternyata selisihnya adalah berupa nilainya 1,156 ya. Nah, karena ini selisihnya sudah dalam satuan baku ya, dalam satuan standar deviasi, ini lebih memudahkan kita untuk menentukan apakah 1,156 itu dekat dengan 0 atau jauh lebih besar dari 0. Caranya bagaimana? Karena kita tahu bahwa T ini, nilai T ya, nilai statistik uji T ini mengikuti distribusi student dengan derajat kebebasannya adalah 17,886. Kita bandingkan saja ya, nanti bisa kita lihat apakah nilainya jauh lebih besar dari 0 atau dekat dengan 0. Caranya pertama untuk melihat apakah 1,156 ini lebih besar ya, dekat dengan 0 atau lebih jauh dari 0. Pertama kita gambarkan dulu distribusi T. Kita tahu bahwa distribusi T itu dia mirip seperti normal ya. Dia berbentuk simetris ya, simetris di titik 0. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa nilai statistik ujinya kita amati nilainya 1,156. Berarti kalau kita gambarkan dalam distribusi T ini, dia nilainya ada di sebelah kiri 0 ya. Nilainya ada mungkin di sekitaran sini, 1,156. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan taraf signifikansi, kita ambil 5% ya. Kalau kita ambil 5%, berarti karena ini adalah uji hipotesis dua arah, berarti alfanya kita bagi dua ya. Ini adalah alfanya 2,5%, ini juga 2,5%. Kalau nanti misalkan kalian coba cek di tabel T yang berasosiasi dengan alfanya ya, ruas yang sebelah kanan ini 2,5%, di mana derajat kebebasannya 17,886, maka ini adalah titik kritisnya sebesar kurang lebih 2,11 ya. Nah, 2,11 ini bisa kita tafsirkan sebagai nilai batas yang menentukan apakah selisihnya itu berbeda dari 0 atau dekat dengan 0 ya. Jadi titik kritis ini kalau misalkan kita mengamati sembarang nilai yang sudah kita relatifkan, kita bagi dengan standar errornya, nilai berapapun yang kita bagi dengan standar errornya, kalau lebih kecil dari 2,11 ya, ada di sebelah kiri sini ya, ini adalah kita katakan dia dekat dengan 0. Tapi kalau nilai dari T-nya itu misalkan lebih besar dari 2,11, itu kita katakan jauh dari 0. Jadi kalau ada di sini jauh dari 0. Nah, karena apa yang kita amati di sampel ternyata selisihnya setelah kita bagi dengan standar errornya selisihnya 1,156 dan dia ada di sebelah kiri titik kritis, kita katakan 1,156 itu dekat dengan 0 ya. Kalau dekat dengan 0 berarti kesimpulannya apa? Hipotesis nihilnya kita dukung karena selisihnya tidak jauh berbeda dari 0 ya.
Atau misalkan kalau di dalam konsep uji hipotesis biasanya daerah yang diarsir ini kan kita katakan daerah penolakan H0 ya. Jadi karena misalkan kalau misalkan statistik ujinya nilainya jatuh pada daerah penolakan H0 atau lebih besar dari 2,11, maka H0 ditolak. Tapi kalau statistik ujinya nilainya jatuh pada daerah di luar yang diarsir atau yang di tengah sini ya, yang di sebelah sini, maka artinya H0 kita tidak ditolak ya. Jadi sama saja, cuman saya lebih suka menggunakan konsep bahwa karena nilai apa yang kita hitung ya, selisih yang sudah kita standarisasikan dengan standar errornya, ternyata nilainya itu berada lebih kecil dari 2,11, dia dekat dengan 0, berarti artinya H0 kita dukung ya, atau H0 gagal ditolak. Berarti kita simpulkan tidak ada perbedaan antara kecepatan pegawai 1 dengan pegawai 2. Selain menggunakan titik kritis, kita juga bisa menggunakan p-value ya, di mana p-value itu kita bisa definisikan sebagai peluang mendapatkan nilai statistik uji yang setidaknya sama dengan atau jauh lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Ya, jadi kalau sekali lagi saya gambarkan distribusi T, ini adalah distribusi T-nya dengan derajat kebebasannya tadi sebesar 17,886 ya. Ini adalah distribusi T dengan derajat kebebasannya 17,8. Kemudian statistik uji yang kita amati itu kan nilainya tadi 1,156. Ya, ini adalah nilai statistik uji atau T hitung. Kita sebut T hitung. Nah, yang dimaksud dengan p-value itu adalah besarnya peluang dia merupakan peluang ya, P ini dari kata peluang atau probabilitas mendapatkan nilai statistika uji yang sama dengan apa yang kita amati. Yang kita amati adalah 1,156 atau yang lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Jadi dengan kata lain, p-value itu kita hitung sebagai luas yang diarsir mulai dari 1,156 apa yang kita amati atau lebih besar dari apa yang kita amati di sini. Ya. Nah, berhubung karena di sini adalah uji T-nya adalah uji T dua arah ya. Nilai ekstrimnya itu bisa bermakna ekstrim lebih besar atau bisa juga ekstrim lebih kecil ya. Atau dalam hal ini kita ambil karena dia simetris, yang lebih kecil itu kalau kita lihat titiknya, statistika ujinya kalau kita ambil negatifnya 1,156 ya. Jadi luas yang saya arsir di sini ya, ini adalah nilai statistik uji dari adalah nilai statistik uji yang se-ekstrim ya, yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Nah, p-value itu adalah luas daerah yang diarsir baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri ya. Jadi dalam bahasa matematika ini adalah peluang ya, peluang mengamati nilai T ya, peluang mengamati distribusi atau proporsi dari distribusi di mana ini adalah luas daerah yang diarsir, di mana ini ketika kita lihat titiknya itu lebih besar atau sama dengan 1,156. Nah, kalau kita hitung luas yang diarsir ini proporsinya atau nilai peluangnya sebesar 0,263. Nah, kalau kita ambil alfanya 5% atau 0,05 ya, kita tinggal membandingkan saja nilai p-value dibandingkan dengan alfa. Kalau nilai p-value lebih kecil dari alfa, berarti kesimpulannya adalah kita tolak H0 ya. Nah, karena p-value-nya ini jelas lebih besar dari alfa, maka kita gagal tolak H0 ya. Jadi sama kesimpulannya dengan sebelumnya. Entah kita menggunakan titik kritis atau kita menggunakan p-value, itu pasti memberikan hasil kesimpulan yang sama, di mana H0 gagal kita tolak atau H0 itu kita dukung ya. Artinya bahwa kita bisa simpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan ya untuk kecepatan mengetik dokumen antara pegawai 1 dan pegawai 2.
Nah, di software R ini juga dengan mudah bisa kita lakukan ya uji T ini dengan menggunakan perintah t-tes ya. Kemudian di sini pertama karena saya masih membahas ya, kita asumsikan bahwa kedua variansi populasinya berbeda. Data yang diberikan ini saya sebut X1, ini adalah kecepatan mengetik dari 10 dokumen yang diketik pegawai 1. Ini adalah X2, berarti ini adalah kecepatan mengetik pegawai 2 untuk 10 dokumen yang diketik ya. Nah, dari X1 dan X2 di sini diberikan ya min sampelnya atau X1 barnya 67,2, kemudian min sampel untuk sampel kedua 61,6 ya. Kemudian var, perintah var ini bisa kita gunakan untuk menghitung variansi dari data yang diberikan. Kemudian dengan menggunakan perintah t-tes ini melakukan uji T 2 sampel ya. Kemudian argumen yang kita masukkan adalah sampel pertama X1 dan X2 sampel kedua. Kemudian argumen berikutnya, karena di sini yang kita uji adalah uji dua sisi ya atau dua arah, maka alternatifnya di sini kita kasih argumennya two-sided. Kemudian berikut argumen yang tidak lupa harus kita masukkan juga karena kita asumsikan bahwa kedua populasi variansinya berbeda, maka di sini kita berikan var titik equalnya itu artinya false ya. Jadi kalau false artinya variansi equalnya itu kita asumsikan berbeda ya. Nah, di sini diberikan outputnya sama seperti yang tadi sudah kita hitung manual ya. Nilai T hitungnya 1,156, derajat kebebasannya 17,8. Kemudian P value-nya adalah 0,26. Ya, jadi sama kita simpulkan bahwa H0-nya kita dukung ya. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara pegawai 1 dengan pegawai 2 ya. Nah, di dalam perintah t-tes ini juga dia memberikan selang kepercayaan 95% ya. Selang kepercayaan 95% ini adalah selang kepercayaan untuk selisih ya, untuk perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2. Bisa kita lihat selisihnya dengan tingkat kepercayaan 95% itu berada di antara -4 sampai 15 ya. Nah, dari selang kepercayaan ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyimpulkan apakah hipotesis nihilnya ditolak atau tidak dengan cara melihat apakah nolnya itu angka 0. Angka 0 itu kan adalah pernyataan di dalam hipotesis nihil ya. Di dalam hipotesis nihil kan kita berhipotesis selisihnya sama dengan 0. Kalau 0 ini tercantum ya masuk di dalam selang kepercayaan, ya berarti H0-nya kita dukung ya karena selisihnya sama dengan 0 masuk di dalam selang kepercayaan. Tetapi kalau selang kepercayaannya tidak memuat nilai yang ada di bawah hipotesis nihil, ya jelas berarti kita simpulkan H0 kita